Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Balik lagi di kajian online. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau United Nations rupanya telah memberikan sinyal akan segera menarik mundur pasukan perdamaian PBB yang ditugaskan untuk menjaga blue line atau garis biru yang memisahkan antara zona militer Israel dan juga zona Lebanon yang dikuasai militer Hizbullah. Sebelumnya teman-teman, kita telah memberitakan terkait serangan Israel kepada pos-pos penjagaan yang dijaga oleh pasukan perdamaian yang sebelumnya juga melukai 2 personil TNI, dan untuk serangan kedua melukai pasukan perdamaian dari kontingen Sri Lanka. Informasi ini teman-teman kita dapat dari kompas.com reporter on location dalam video yang berjudul PBB Keamanan Pasukan Perdamaian UNIFIL semakin terancam di Lebanon. Ini adalah sinyal penarikan mundur pasukan penjaga perdamaian. Kita bakal tonton dulu teman-teman video selengkapnya. PBB menyebut operasi pasukan perdamaian di Lebanon berada dalam kondisi mengkhawatirkan. Pasalnya Israel terus melancarkan serangan masif ke seluruh Lebanon. Keamanan dan keselamatan prajurit perdamaian PBB UNIFIL disebut semakin terancam. Hal ini disampaikan pejabat PBB Jean-Pierre Lacroix pada Kamis tanggal 10 Oktober 2024. Keselamatan dan keamanan pasukan perdamaian kita semakin terancam, ucap Jean-Pierre Lacroix, pejabat PBB. Lacroix menyebut area operasi UNIFIL di Lebanon Selatan kini tidak berpenghuni. Wilayah itu juga disebut sudah tidak layak huni akibat pemboman intensif Israel. Diketahui Israel telah melakukan invasi darat maupun pengeboman masif di Lebanon. Israel juga mengirimkan tank infanteri dan kendaraan taktis lainnya ke Lebanon. Sementara itu, pasukan perdamaian tetap berada di posisi mereka mengemban tugas dari PBB. Mereka disebut masih bertugas memantau ulang postur kekuatan terhadap resiko yang ada. Ya teman-teman, itu update terbaru terkait situasi terkini di Lebanon dan juga respon PBB terhadap serangan-serangan masif yang dilakukan oleh Israel yang sengaja menargetkan pos-pos penjagaan pasukan perdamaian. Tentu teman-teman, kita tidak berharap jatuhnya korban dari pasukan perdamaian kita. Adapun PBB kalau misalnya memberikan sebuah instruksi memang tidak tegas teman-teman, terutama menyangkut Israel. Berbeda kalau misalnya ini, mohon maaf agak melenceng sedikit, kalau misalnya Rusia yang melakukan serangan-serangan terhadap PBB, saya yakin itu PBB pasti langsung tegas, pasti langsung yang terdepan untuk memberikan sanksi. Tapi hingga hari ketiga serangan, bahkan terjadi lagi serangan kemarin teman-teman, serangan kedua, PBB tidak mengeluarkan sanksi apapun terhadap pasukan Israel atau Israel Defense Force IDF. Padahal ini sudah terbukti, footage-nya ada, videonya ada, bukti serangannya ada. Tapi kok ini PBB kesannya itu enggak berani untuk memberikan sanksi atau memberikan mandat terhadap pasukan perdamaian melakukan serangan balik. Karena memang cukup sulit posisi pasukan perdamaian kita teman-teman. Kita itu tugasnya itu hanya menjaga wilayah blue line ini sehingga pasukan Israel tidak masuk. Jadi tidak bisa ofensif pasukan perdamaian. Itu minusnya pasukan perdamaian kita. Jadi kita tidak bisa melakukan counter offensive atau serangan balik. Sementara itu teman-teman, para pengamat di dalam negeri di Indonesia juga sepakat menilai PBB sangat lamban dalam menanggapi situasi terkini di Lebanon. Khususnya ini adalah seorang dosen di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Bapak Sigit Rianto, yang menilai Dewan Keamanan PBB sangat lambat dalam memberikan respon terkini terkait konflik Israel-Lebanon. Menurutnya dalam kasus serangan balasan ke Lebanon, Israel pada beberapa hari terakhir, ini Israel melanggar perjanjian internasional apapun karena tindakannya yang tidak sesuai dengan pasal 51 Piagam PBB.
Konsekuensi pasal itu semestinya PBB menggelar pertemuan dan jatuhkan sanksi ke Israel. Namun sampai sekarang balasan tidak ada. Respon akhirnya pun Hizbullah mengambil sikap, ujar Sigit. Pada pasal 51 Piagam PBB berbunyi, jika terjadi serangan bersenjata ke negara lain terhadap anggota PBB, maka negara yang korban menjadi korban berhak mengambil tindakan, termasuk PBB bisa semestinya memberikan sanksi tegas terhadap Israel. Senada teman-teman, Menteri Luar Negeri kita Ibu Retno Marsudi juga menanggapi keras terkait serangan-serangan yang memang dilancarkan oleh Israel terhadap pos-pos penjagaan pasukan perdamaian Indonesia. Bahkan Bu Retno tak tanggung-tanggung mengecam, mengutuk serangan Israel tersebut. Oke teman-teman, untuk mengakhiri video kita hari ini, mending kita simak dulu ini pernyataan lengkap dari Menteri Luar Negeri Ibu Retno Marsudi. Serangan IDF kepada UNIFIL pada 10 Oktober pukul 5.05 local time telah terjadi serangan langsung terhadap bangunan tower pengamatan OP4 di Green Hill, Nakura. Nah, saya perhatikan begitu ada serangan, kemudian gak lama kemudian UNIFIL mengeluarkan rilis tanggal 10 Oktober dan mengatakan, saya quote, "This morning, 2 peacekeepers were injured after an IDF Merkava tank fired its weapon toward an observation tower at UNIFIL headquarters in Nakura, directly hitting it and causing them to fall. The injuries are fortunately this time not serious, but they remain in hospital." Jadi serangan terhadap tower di Nakura, dan ada 2 personel yang terluka, dan kedua penjaga perdamaian tersebut adalah personel dari Indonesia. Nah, begitu mendapatkan informasi tersebut, saya langsung menghubungi Komandan Kontingen Garuda, Kolonel Gofar, guna mendapatkan informasi dan konfirmasi langsung mengenai kondisi 2 peacekeepers Indonesia. Pada saat saya melakukan komunikasi, jadi semalam waktu Vientiane, diperoleh konfirmasi bahwa kedua peacekeepers Indonesia mengalami luka ringan namun masih berada di rumah sakit untuk melakukan observasi. Terhadap serangan tersebut, Indonesia mengutuk keras. Indonesia mengutuk keras serangan tersebut. Serangan terhadap personel dan properti PBB merupakan sebuah pelanggaran besar International Humanitarian Law dan juga resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 1701. Indonesia meminta semua pihak untuk menjamin dihormatinya inviolability atau tidak dapat dilanggarnya wilayah PBB dalam segala waktu dan keadaan. Nah, UNIFIL juga menyampaikan statement, ini saya quote supaya teman-teman bisa tahu persis nuansnya. Quotation dari UNIFIL, "We remind the IDF and all actors of their obligation to ensure the safety and security of UN personnel and property and to respect inviolability of UN premises at all time. UNIFIL peacekeepers are present in South Lebanon to support a return to stability under Security Council mandate. Any deliberate attack on peacekeepers is a grave violation of international humanitarian law and of Security Council Resolution 1701. Jadi posisi UNIFIL, posisi PBB jelas. Nah rekan-rekan, semalam saya juga melakukan komunikasi dengan tim kita yang ada di PTRI New York. Nah perkembangannya, Dewan Keamanan PBB tadi pagi saya kontak, Dewatap kita baru saja menyampaikan statement. Dewan Keamanan PBB melakukan pertemuan briefing untuk membahas situasi Timur Tengah pada 10 Oktober sore waktu New York, yang berarti pagi tadi, makanya tadi pagi saya berkontak dengan New York waktu Vientiane. Pertemuan diadakan atas permintaan Perancis
karena Perancis adalah pen holder untuk isu Lebanon dan UNIFIL. Ya teman-teman, barusan kita telah menyimak secara lengkap pernyataan dari Ibu Retno Marsudi terkait situasi terkini dan juga komentar resmi dari pemerintah Indonesia soal serangan-serangan Israel yang memang mengenai pasukan perdamaian penjaga Indonesia, pasukan perdamaian dari Indonesia. Kita tentu berharap Indonesia bisa mengambil tindakan tegas teman-teman untuk menghukum Israel sehingga Israel tidak bisa lagi melakukan semena-mena, tidak bisa melakukan tindakan-tindakan melanggar hukum internasional. Terima kasih teman-teman telah menyimak video bahasa dari kajian online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.